Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Bunda Family, Bunda Rafian. Nah, kali ini Bunda punya tamu yang spesial dan luar biasa. Susah mengundangnya untuk podcast. Mereka adalah bapak anak. Bapak yang nyupir, anak yang nonton. Pasang seatbelt. Tema kali ini tutorial masang seatbelt. Tutorial masang seatbelt di mobil Sigra berapa ini? Nah, kita akan bincang-bincang bersama bapak anak yang sombong ini ya. Kita bercerita tentang pendidikan. Nah, pendidikan lagi. Menurut Bang Sultan, kenapa sih anak-anak itu harus berpikir dia, oh saya harus sarjana, oh saya harus melanjutkan lagi, jika ada rezeki saya harus S2. Apa sih alasan sederhananya lah yang mudah dipahami. Oke. Udah Sultan jawab ya. Kalau kenapa pada akhirnya pendidikan itu penting? Ini apa ya? Ini kayak udah jadi ini nggak sih Bun? Kayak apa? Gaya Bu. Udah kayak jadi diskursus tersendiri gitu di masyarakat. Kalau orang berpikiran kalau wajib belajar dari pemerintah itu 9 tahun, berarti cukup tamat SMA aja udah deh, selesai langsung kerja, nikah dan lain-lain. Padahal simpelnya kalau sekarang aja S1 banyak yang pengangguran, kita juga pasti bisa jamin mungkin 10-20 tahun lagi S2 juga banyak yang pengangguran. Nah kayak gitu simpelnya. Paling sederhana untuk kehidupan masa depannya deh. Intinya kenapa orang harus jadiin pendidikan itu sebagai prioritas utamanya. Nah itu selaku anak nih, anak yang sedang remaja yang sedang menjalani pendidikan dan cara berpikirnya seperti itu. Nah kalau Bapak nih, kalau menurut Bapak gimana Pak? Kenapa sih orang tua harus punya pola pikir, pokoknya anaknya harus sekolah setinggi-tingginya. Nah gitu, padahal belum ada jaminan kan kalau si anak nih, kalau dia S1, dia S2, belum ada jaminan juga dia kerja atau bagaimana gitu. Gimana kira-kira Pak? Mungkin hanya sedikit menambahi ya dari apa yang disampaikan oleh Sultan tadi ya. Karena apa yang disampaikan Sultan itu benar memang. Kondisinya seperti itu. Nah, kita kasih contoh sederhana begini aja. Di saat kita ingin mengikuti sebuah kompetisi, misalnya sebuah pertandingan, kita seorang atlet nih, ingin mengikuti sebuah kompetisi. Nah, ada 2 orang atlet. Yang satu mempersiapkan dirinya hanya dalam waktu 1 bulan saja. Sementara atlet lainnya mempersiapkan dirinya 1 tahun atau mungkin 2 tahun. Nah, kira-kira siapa yang lebih siap untuk mengikuti kompetisi itu? Ya, yang latihannya pasti lebih lama ya. Yang latihannya pasti lebih lama. Kenapa? Karena dia sudah berlatih ya, sudah membentuk kebiasaan diri dan sebagainya. Jadi pendidikan itu juga seperti itu. Gimana? Orang yang tamatan SMA dengan yang kuliah, ya, bukan masalah. Yang kuliah berarti lebih punya peluang yang besar untuk bekerja. Bukan seperti itu. Jadi konsep berpikirnya adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk bisa berkompetisi ya, sehingga memiliki peluang yang lebih besar lagi untuk mendapatkan peluang perjalanan itu tadi. Berarti peluangnya lebih besar ya. Nah itu yang pertama, dasarnya itu. Yang kedua, ini sebagai orang tua ya. Sebagai orang tua. Yang kedua, tentunya ada kebanggaan dari setiap orang tua jika memiliki anak-anak yang memiliki pendidikan yang tinggi. Kita katakanlah memiliki anak yang sarjana. Ya, orang tua itu tidak berharap anaknya nanti punya pekerjaan yang bagus, punya ini itu dan sebagainya. Bukan. Tapi di saat anaknya memiliki suatu gelar, itu satu kebanggaan untuk orang tuanya. Ya, artinya si anak harus berpikir bahwasannya kenapa dia harus kuliah itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, untuk orang tua ya. Tapi untuk orang tua. Ya, kalau dia tidak bisa memberikan sesuatu yang besar buat orang tuanya, setidaknya berikanlah kebanggaan buat orang tuanya dalam bentuk gelar itu tadi. Padahal sebenarnya orang tua cuman
bangga dengan gelar anaknya. Oh, iya, anak saya sudah sarjana gitu ya. Iya, benar-benar. Hanya sebuah kebanggaan tanpa mengharapkan apapun. Tanpa berharap apapun. Itu bisa seminggu diceritakannya tuh. Iya, iya. Oh, anak aku juara Iya. 1 kayak Anakku, gitu. ya betul. Iya, nah. Posting kan Iya, ya. kita sendiri kan tahu kan, orang tua tuh paling suka pamer tuh orang tua. Termasuk aku. Ya termasuk ini ya, ya YouTuber gitu. Termasuk Bunda ya. Termasuk Bunda tadi. Nah itu kan kalau dari sisi pekerjaan. Kalau menurut abang, kalau misalnya dari sisi yang lain, kenapa sih kita harus pendidikannya tidak hanya sebatas SMA gitu? Iya. Kita berarti konteks kita bukan lagi kita anggap peluang kita tadi sudah besar nih karena kita pendidikannya lebih tinggi kan gitu ya. Iya. Nah selain itu dalam indikator yang lain kira-kira. Iya, Sultan ngambil dari ini ya, coba dari sisi sosial masyarakat. Kenapa kenapa pendidikan itu penting bagi individu untuk kehidupan sosialnya dan masyarakat sekitarnya? Mungkin banyak orang yang bilang, oh pendidikan itu kan nggak cuma bisa didapat di sekolah, atau kita kan bisa kok dapat pendidikan di luar dan lain sebagainya. Tapi satu sekolah atau kampus itu kan punya standarisasi sendiri. Minimal mayoritasnya persentase orang-orang yang dia pendidikannya baik, terus dengan pendidikannya baik itu secara otomatis akan terbentuklah etika dan pola perilakunya yang juga baik. Dia juga bisa berbuat ke sosial masyarakatnya pun baik gitu. Berarti karakter ya, Iya, bisa karakter. merubah karakter seseorang menjadi lebih baik. Salah satunya. Kalau Bapak gimana Pak? Ya kalau kita lihat dari ya hampir sama. Tapi kalau kita lihat dari sisi lainnya begini, ya, yang pertama ini akan menambah wawasan dan pengetahuan si anak itu sendiri. Pastinya. Ya kan, lingkup pergaulannya semakin luas, semakin besar. Ya, dia akan berteman dengan orang-orang yang memiliki pola pikir yang lebih lagi di situ. Ya, memang benar yang dikatakan itu, belajar itu bisa dimanapun. Nah, dimanapunnya itu ya, salah satu sumber ilmu itu adalah sekolah. Ya, adalah kampus. Nah ini salah satu sumber ilmu. Bahkan kita tahu sendiri, banyak orang-orang besar ya itu yang dihasilkan dari kampus itu tadi. Artinya apa? Kalau kita ingin memiliki peluang menjadi orang besar, peluang menjadi orang sukses, memang tidak menutup kemungkinan dimanapun kita bisa sukses, ya. Tapi kita bisa lihat yang paling banyak menghasilkan orang sukses itu adalah kampus. Artinya apa? Dengan kita mengambil langkah untuk kuliah, ya, untuk menempuh pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi lagi, peluang kita menjadi orang sukses lebih besar lagi dibandingkan kalau kita hanya putus sampai tingkat SMA itu saja. Nah sekarang menariknya gini nih. Tunggu, Iya, nambah statement satu ya. Boleh. Dan banyak orang yang jadikan alasan pembenar kayak, kesuksesan itu kan nggak cuman didapat dari sekolah. Mark Zuckerberg dia di DO dari kampus. Terus Steve Jobs dia juga nggak lulus kuliah gitu, atau Albert Einstein diusir sama gurunya. Nah tapi mereka diusir, tahap mereka di mana? Mereka sekolahnya di Harvard University, nah kayak gitu. Jadi mereka tuh udah mereka DO atau keluar dari kampus dengan punya bekal mental ilmu, dia dan bekal ilmu yang udah cukup gitu loh. Jadi bukan sekonyong-konyong, oh ya udahlah aku baru kelas 3 SMA aku keluar coba kayak mereka, nah kayak gitu. Itu mungkin mindset yang harus dilurusin. Dan sih. mungkin tambahannya kalau misalnya si A itu cuman kelas 3 SD dia sukses besar kok gitu, tapi perjuangannya pasti lebih ya. Iya. Pasti itu tantangan yang akan dilakukannya sampai dia benar-benar jadi sukses lebih ke ini sih, menurut Sultan lebih ke probabilitas atau persentasenya. Oh iya benar. Kita ngelempar satu koin emas nih ke sumur, kita berharap ada 10 koin yang balik dibanding orang yang dia memang lempar 10 koin. Nah, dia bakal bisa dapat lebih banyak. Ya, benar-benar. Jadi menambahkan tadi apa yang dikatakan tadi itu begini. Ya, kita memang banyak orang-orang yang sukses tanpa menempuh pendidikan yang tinggi, ya kan? Hanya yang tamat SD jadi pengusaha, ya. Yang bahkan yang tidak sekolah pun bisa sukses, ya. Tapi seperti yang sampaikan tadi, kita lihat presentasenya orang sukses yang tidak bersekolah dengan orang-orang yang sukses karena jalur sekolah, pendidikan. Berapa besar jumlahnya? Jadi kalau kita mengacu, kita buat satu perbandingan, orang sukses ya, yang dia tidak sekolah tapi sukses, itu skalanya 10%. Tapi orang-orang berpendidikan tinggi dan mereka sukses itu 90%. Nah, kira-kira kita mau di kelompok orang yang mana? Iya. Ya kan? Nah, itu tadi kembali kepada persentasenya. Kalau kita mengacu pada contoh
tidak sekolah pun sukses, tidak sekolah pun bisa kaya raya, ya kan? Itu hanya hitungan jari, hanya beberapa orang yang mampu melakukan itu. Sementara orang-orang yang sukses dari jalur dia kuliah tadi itu cukup banyak jumlahnya. Nah, Ya kan? menariknya sekarang nih gini. Gimana dengan kalau sekarang nih ya, sekarang ini kan banyak yang menganggap kalau kampus itu, maksudnya setelah tamat SMA dia kuliah, tapi dia belum tahu nih tujuannya, sehingga menganggap kalau kuliah itu hanya style, bukan kebutuhan. Nah itu kalau menurut abang gimana? Ya itu Memang persentasenya tidak besar mungkin kan, cuman kita menemuinya gitu. Nah kira-kira seperti apa sih gitu tanggapan abang dengan itu? Dari awal kalau pola berpikirnya itu cuman sekedar kayaknya aku ambil kedokteran deh karena gengsinya lebih tinggi. Oh iya benar. Atau ambil hukum Ekonomi atau ya ekonomi. Oh, karena di sana berkumpul orang. Ya, atau kuliahnya mungkin, di Jawa deh karena kampusnya itu lebih tinggi dan lain sebagainya. Memang mungkin di beberapa pekerjaan ada yang nyebutin kayak Ars kampus ternama atau Iya, jurusan betul, ternama dan betul. lain-lain. Tapi kalau gayanya ini itu ke gaya hidupnya bukan ke gaya mereka belajar, nah itu yang salah. Iya. Karena tapi kalau memang udah terlanjur tercemplung di situ, masuknya karena pengen gaya dan lain sebagainya, itu paling bertahan 1-2 semester kan. Iya. Kalau mereka udah sampai di semester 3, semester 5 di mana Mau tidak mau. nggak mau harus mengikuti dan kalau ada orang yang pernah bilang kalau udah masuk ke kolam renang ya udah sekalian berenang aja gitu. Mungkin gitu sih kalau dari Sultan. Kalau bapak gimana? Kalau saya berpikirnya begini, kita contohkan ya, ini juga sedikit pesan ya buat nanti anak-anak yang mungkin punya keinginan melanjutkan kuliah atau yang masih ragu-ragu untuk kuliah, ya kita ibaratkan contohnya begini nih, ya kuliah itu tidak bisa dijadikan untuk gaya hidup. Kenapa? Kenapa kita berkuliah? Nah ini yang paling penting. Kenapa kita harus kuliah? Ini harus punya dulu nih tujuannya kenapa. Ibaratnya kita sedang ingin menempuh sebuah perjalanan, kita harus tahu tujuan kita akan kemana, supaya nantinya kita mudah menentukan alat transportasi apa yang akan kita gunakan untuk bisa mengantar kita sampai ke tujuan itu. Contoh, hari ini kita berada di Provinsi Riau. Nah, terus kita ingin pergi ke Pulau Jawa. Nah, Pulau Jawa kan umum ya. Pulau Jawanya kita akan kemana nih? Misalnya kita katakan kita akan ke Surabaya. Nah, kita sudah tetapkan di tujuannya Surabaya. Artinya kita lebih mudah memilih kendaraan mana kira-kira yang bisa mengantar kita sampai ke Surabaya. Jadi harus detail ya. Nah, harus detail. Ini Spesifik. penting. Tapi kalau hanya untuk sekedar gaya hidup, ya, maka kuliah ini juga ya memang tidak sia-sia, ya. Tapi nanti kita akan melakukan hal-hal yang kurang tepat. Misalnya mengambil jurusan tidak tepat, hanya sekedar ikut kawan-kawan. Oh kawan ambil ini, kita ikut ambil Dan itu. kadang akhirnya mungkin 2 tahun cari Iya, akhirnya jurusan berpindah lagi, jurusan lain lagi. Yang kedua apa? Mulai merasa ada tekanan dengan kondisi kuliah tadi. Kenapa tadi tekanan tadi? Karena memang kita awalnya itu udah salah. Awalnya hanya untuk gaya-gayaan aja, ya kan? Awalnya supaya kelihatan keren aja. Jadi kalau sesuatu itu udah diawali dengan cara yang tidak benar, di pertengahannya kita akan kesulitan sendiri. Tapi kalau di pertengahannya dia bisa membalik keadaan, berarti bisa jadi bagus kan? Benar, bisa jadi bagus. Namun tetap kalau seseorang itu sudah membuat keputusan untuk dia kuliah dengan apapun alasannya, ya setidaknya di situ dia sudah punya peluang untuk mengembangkan diri, menambah pengetahuan dan wawasan, ya, memiliki nilai-nilai tambah dibandingkan yang memutuskan hanya sebatas sampai SMA saja sudah gitu. Kalau misalnya ke abang nih, kan kalau kita mengulik mengulik lebih dalam sih, abang ini kan sebenarnya mau kuliah di Pulau Jawa. Ya. Tapi akhirnya dengan segala prosesnya kuliah akhirnya di Riau. Nah, apa ininya bang? Perbandingan persentase pandangan abang akhirnya, abang kuliah di Riau seperti ini, kalau abang kuliah di Jawa seperti ini, kira-kira gimana? Oke. Atau Sultan mungkin penyesalan kah atau apakah gitu? ya awalnya memang Sultan betul-betul kesal dan sempat Kecewa ya? kecewa dan sempat
mood swing lah gitu Iya kan. iya. Ya, ya. Terus kayak mana ya? Di Sultan memproyeksikannya aja ya, karena Sultan kan nggak pernah kuliah di Jawa. Tapi Betul. rasa Sultan kira-kira kalaupun Sultan ambil kemarin itu di sana, Sultan ambil di sana, tapi ketika jumpa orang-orang di sana itu minderan atau ngerasa oh anak dari Sumatera nih nggak bisa gimana mereka dan lain sebagainya, itu tuh bakal tetap aja jatuh. Dan nah tapi sekarang dengan Sultan kuliah tetap di sini di daerah asal, Sultan itu kan udah beberapa kali juga nih ikut event atau perlombaan ya. Nasional, Event ya. nasional ya, berkontestasi dengan orang-orang di nasional. Oh ternyata bisa kok kita sama seperti mereka dengan Iya, dari iya. sini. Ternyata banyak kok masih fasilitas yang kita punya, yang kita tuh udah terlalu terpaku kalau oh di sana itu bagus. Mungkin fasilitas sarana prasarana di sana lengkap, tapi kalau nggak didukung sama mindsetnya, Betul. kunci utamanya itu mindset. Jadi kalau pun di sini kita dengan punya mindset yang bagus, itu tetap aja bisa. Dan Sultan pada akhirnya itu bersyukur dengan keputusan itu, karena ada beberapa momen atau kejadian, misalnya kayak ketika bunda sakit atau apa dan lain sebagainya. Itu kan mungkin Tambah pandemi ini ya. ya apalagi kayak pandemi sekarang, Ya. mungkin kalau Sultan di sana ngekos sendiri dan lain sebagainya bakal Kesulitan, ribet. ya. Dan itu makanya Sultan percaya kalau di agama Sultan, oh kita seagama semua kan. Iya. Nah, Agama kita kayaknya sama. oh ya. iya. Makanya Sultan percaya kalau kita mungkin memang punya rencana, tapi Allah itu tahu dia rencana mana yang lebih baik buat kita, kayak gitu. Ya. Gitu sih. Dan berarti sekarang abang bener-bener legowo ya. Iya. Ada di Riau. Bahkan mungkin bisa jadi kalimat yang dulu pernah Yaya bilang. Nah kalau misalnya kenapa kok kita harus ke sana? Kenapa tidak yang anak Riau-nya membesarkan Riau kayak gitu ya? Mungkin Iya. itu setuju ya. Iya. Karena rata-rata, maksudnya tidak semua, tapi beberapa anak yang kalau sudah keluar di luar Riau, otomatis mereka Ya, akan menetap di sana, ya. bekerja Ya. di sana, cari jodohnya di sana gitu ya. Ya, tapi ada beberapa tambahan ya. Seiring berjalannya waktu, ada beberapa pemikiran-pemikiran tuh mungkin yang akan berbeda. Contoh begini, kenapa sebagai orang tua di awal kita memutuskan anak, ya udah dia kuliahnya di sini. Ya, tentunya orang tua itu juga tidak mengambil keputusan begitu saja. Itu sudah Ya. melalui beberapa pertimbangan ya, dari beberapa aspek yang dia nilai, Ya. ya mulai dari kepantasan, kira-kira gimana dan sebagainya. Melalui pertimbangan itu makanya Banyak faktor ya. makanya akhirnya diambillah keputusan tadi, kenapa harus kuliah di sini dulu. Kenapa Namun tidak mengizinkan? ya gitu namun pribadi sebagai orang tua tentunya kita juga ingin anak kita kuliah di kampus ternama, Iya, betul. di kampus yang besar, di kampus yang hebat dan sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena memang ada pepatah yang mengatakan begini kan, bukan di mana ladangnya tapi siapa petaninya, Betul. ya kan? Artinya bukan nggak penting tuh di mana ladang kita, tapi kalau memang petaninya gigih, dia akan menghasilkan hasil yang baik juga. Pandang yang baik. Iya benar. Namun bayangkan seorang petani gigi bekerja di ladang yang subur, di ladang yang bagus, tentu hasilnya akan lebih bagus lagi kan. Betul. Nah jadi kalau secara pribadi memang kita sebagai orang tua pingin sih anak tuh kuliah misalnya di Universitas Indonesia, ya anak kita kuliah di ITB dan sebagainya. Itu keinginan, salah satu keinginan besar orang tua. Ya namun karena beberapa pertimbangan tadi, makanya kenapa diambil keputusan ya udah anak kuliah di sini saja. Nah inilah beberapa pertimbangan, beberapa faktor yang mungkin di awal juga kurang dipahami. Ya. Nah, namun akhirnya kan ini terbukti gitu. Ya. Kita bisa lihat hasilnya, ini terbukti. Alhamdulillah ya. Iya, benar. Oke. Kita lanjut dengan the next question. Apa tadi ya? Tadi sampai di kenapa sih harus lumingan? Ya. Kenapa sih harus mencoba segala hal untuk memenangkan lomba ini, lomba itu, apalagi di masa pandemi? Kayaknya abang malah lebih sibuk ya dibanding Karena supaya lebih kompetitif. kok malah lebih kompetitif gitu. Nah, kenapa sih kira-kira? Apa Tadi- sih yang ingin dicapai gitu ya? Tadi itu udah dari Nggak kerekod tadi. oke ya. Kalau Sultan pribadi prinsipnya Sultan punya prinsip kalau sedikit berbeda lebih baik daripada sedikit lebih baik.
Nah jadi kalau kita lihat satu orang nih dia hebat di kampus itu dalam hal di kelas dia pintar, kita coba nih nyanyi kepintarannya, tapi akhirnya kita cuma akan jadi cuman Pengikut ngejar doang. dia, cuman pengikut dia. Nah sementara kalau kita berbeda, kita tuh bisa stand out dengan cara kita sendiri gitu. Jadi maka itulah yang bikin Sultan kenapa di setiap momen kayak di kompetisi atau di kelas dan lain sebagainya terlihat dominan, karena Sultan berusaha untuk berbeda dari yang lain. Dari segi pola pikir mungkin ya. Pola pikir, terus pola tingkah laku juga mungkin pengaruh. Misalnya kalau yang lain itu dosen bilang oh ada yang ingin bertanya, ya udah yang lain nggak bertanya sekalipun dia paham gitu kan. Kalau Sultan sekalipun paham, Sultan tanya. Entah itu memang Sultan betul-betul nanya atau Sultan Ingin dikenal. iya Lebih tepatnya ingin dikenal. iya yang penting kita bisa stand out itu dengan cara kita masing-masing. Nah, terus ada rasa gimana? Setelah mendapatkan misalnya juara satu opini, juara apa namanya tuh pidato kemarin tuh apa namanya? Orasi. Hah? Orasi. Nah, juara orasi apa sih yang setelah mendapatkan itu gitu? Puas kah atau gimana kah? Kalau setelah mendapatkan itu mungkin lebih ke Kepuasan ini ya. pastilah ya. Kepuasan pasti Iya, ada. tapi lebih kayak puas dengan apa yang udah kita kerjakan gitu. Tapi bukan puas dengan aku udah juara Cukup. 1-2 kali cukup gitu, enggak. Ya, puasnya lebih kalau ternyata usaha kita tuh nggak mengkhianati hasil loh kayak gitu. Lebih ke situ sih. Terus nah ini untuk kawan-kawan di luar sana, tips apa sih gitu supaya kita memang berbeda, bahwa saya ini benar-benar bisa menunjukkan level saya. Gimana tips and trick menunjukkan bahwa saya memang punya level tersendiri yang orang segan gitu. Iya. Kalau Sultan pribadi Branding kali ya, branding Iya. style ya. Ya branding, labeling, lebih ke situ sih. Kayak kita yang paling menyadari kita itu lebihnya di mana, kurangnya di mana kan. Betul. Kalau Sultan berusaha berbeda itu dengan ada satu unsur kelebihan yang Sultan punya, yang mungkin yang lain dia belum tentu punya di situ. Dan ini nih bakalan jadi sesuatu yang betul-betul berbeda ketika diaplikasikan. Contoh, yang lain itu misalnya sederhananya dia itu nyapa dosen ngomong terima kasih Bu, gitu kan banyak tuh Bun. Kalau misalnya anak sekolah juga kan, assalamualaikum nak, kita hari ini ada tugas ini baik Iya. baik bu. Nah kan cuman kayak gitu. Umum lah ya, Umum, general kali. iya. Sultan baik Bu. Kalau Sultan berusaha berbeda, baik Bu. Nah apakah tugas ini seperti ini pengerjaannya Bu, bla bla bla. Jadi minimal orang akan lebih notice sesuatu yang berbeda kan. Kayak di satu baju putih nih ada banyak titik-titik putih, kita akan notice satu titik hitam. Nah kayak gitu. Lebih pokoknya tipsnya itu ya nggak usah takut berbeda. Orang sangat takut berbeda karena akan ada cap dari orang lain. Itu salah loh, kamu harusnya kayak gini, kamu harusnya ngikuti pendapat umum gini. Nah itu yang menurut Sultan memang harus didobrak, kayak istilahnya limited without limits. Jadi kita ya udah nggak usah pakai batasan-batasan itu. Nah ini sedikit menambahkan ya Bun. Sebenarnya setiap kita itu harus menanamkan nilai kompetisi dalam diri kita sendiri. Karena kita harus menyadari bahwasannya hidup ini pun kompetisi. Walaupun kita tidak di sekolah gitu. Walaupun tidak di sekolah. Kita mau lahir ke dunia. Wah, Kita mau lahir ke kita dunia terlahir aja juga melalui sebuah proses kompetisi. Iya. lawan 2 Iya miliar kan? orang. Nah, walaupun tidak sekolah, apalagi kalau kita sekolah. Jadi kita tanamkan nilai kompetisi dalam diri kita untuk menunjukkan jati diri kita yang sebenarnya. Yang kedua, agar kita tidak direndahkan oleh siapapun, ya kan? Nggak penting kita kalah atau menang, itu sebenarnya itu nggak terlalu penting ya. Kenapa? Karena dengan kita berani mengikuti kompetisi itu sendiri, kita sudah menunjukkan siapa kita sebenarnya. Artinya kita sudah siap menjadi orang-orang yang siap untuk bersaing. Nah bayangkan kalau seseorang di sekolahnya, di kampusnya, dia berani berkompetisi dalam bidang apapun, artinya dalam hidupnya dia akan berani berkompetisi. Nah orang-orang seperti inilah yang memiliki peluang untuk sukses. Nah ini cikal bakal orang sukses seperti itu. Dan berarti banyak orang biasa yang
yang bahkan meletakkan level dia memang biasa-biasa aja. Iya. Gitu ya. Nah itu yang harus didobrak mungkin ya. Benar. Iya. Untuk teman-teman. Ya kita bisa melihat anak-anak yang di luar sana. kita bisa melihat beberapa contoh misalnya ya untuk menjadi seorang anggota legislatif, anggota DPR RI juga itu melalui sebuah proses kompetisi. Untuk menjadi seorang pemimpin melalui sebuah kompetisi, ya kan? Artinya apa? Memang hidup ini kompetisi. Jadi kalau dalam diri kita tidak ada nilai-nilai kompetisi itu sendiri, ya kita siap-siaplah menjadi orang yang biasa-biasa saja. Nah, kalau ini menarik nih kalau melihat dari kata kompetisi. Terkadang kompetisi itu identik pula dengan kata ambisi. Ya, Nah, ya, kira-kira kan kalau misalnya orang yang mungkin kurang memahaminya itu seakan-akan kita berkompetisi dan itu merupakan salah satu ambisi. Ini kira-kira gimana kalau? Oh iya benar. Setuju. Atau mungkin ada ininya, ada perbedaannya barangkali. Ada perbedaannya, tapi sebenarnya hampir sama, Sekali jalan atau itu hampir sama. saling, apa namanya? Dia saling berdampingan. Dua Irisan. indikator, iya beririsan. Iya. Dia beriringan. Kenapa? Karena orang yang berkompetisi dia harus punya ambisi. Karena tanpa ambisi dia tidak akan punya tidak akan punya semangat kompetisi itu sendiri. Harus ada ambisi dia. Nah, orang-orang berambisi ini juga cikal bakal orang-orang sukses tadi. Contoh nih, hari ini kita tempatkan sebagai staf biasa. Nah, kalau kita tidak punya rasa ambisius untuk menjadi lebih daripada itu, maka kita tidak ada niat untuk berkompetisi kan, tidak ada niat untuk bersaing di situ kan. Itu artinya ambisi dan kompetisi ini memang seiring berjalan. Azan bentar ya. Iya. Nah, kalau abang gimana? Kalau menurut abang gimana? Kompetisi dan ambisi. Kalau menurut Sultan, Sultan ambilnya dua hal yang berbeda. Kenapa? Kalau kompetisi itu kayak dia berusaha untuk bisa stand out dibanding orang-orang yang lain yang punya tujuan yang sama dengan dia. Nah, kalau ambisi itu kalau istilah anak sekarang ambis gitu kan. Ambisi. Nah, kadang orang yang dia itu fokusnya ke ambisi, dia cenderung menghalalkan segala cara gitu, Bun. Kayak, oh, aku punya tanggung jawab di acara A, tapi aku ada lomba di acara B. Aku udah ngambil keduanya nih. Nah, ya udah dia tinggalin acara A dia fokus ke B gitu. Itu kan salah. Atau dia tahu nih ada rekan satu fakultasnya atau adik mentornya di satu perlombaan, tapi dia juga ikut ke lomba itu walaupun udah tahu hal itu kan ambis yang berlebihan. Artinya dia itu ambisinya itu tidak diimbangi dengan, kan segala sesuatu yang over itu kan nggak baik kan. Nah jadi kayak gitu deh. Intinya memang betul kata ya tadi, kalau setiap kita kompetisi itu memang harus ada ambisi, tapi ambisi itu juga harus sesuai nih atau seimbang dengan hal-hal yang wajar, direm dengan benar. Iya. Jadi kalau tadi kan menilai kompetisi dan ambisi ini memang dua komponen yang berbeda, namun harus berjalan bersama-sama. Ya, sering berjalan bersama-sama nih. Harus kedua-duanya ini harus dimiliki. Makanya dikatakan orang-orang yang berambisi ini cenderung ya mereka ini akan menjadi orang-orang sukses. Namun kalau kita pandang dari sisi lainnya memang ya ada ambisi-ambisi yang menjadi hal yang negatif ya. Itu tadi kalau kita kembalikan hal negatif, hal positif sekalipun bisa menjadi negatif, ya kan? Nah, makanya tadi kita berbicara dari sudut pandang positifnya aja, dari sisi positifnya memang. Jadi ambisi itu memang harus dimiliki oleh siapapun yang ingin berkompetisi, ya kan? Di dalam kompetisi pun harus ada ambisi. Ya contoh nih, saya berambisi untuk menjadi juara satu dalam sebuah perlombaan, dalam sebuah kompetisi. Nah, melalui ambisi ini jadikan kendaraan untuk memacu diri kita untuk belajar ya, untuk lebih gigih lagi, untuk berjuang lebih lagi di situ. Karena ambisi tadi ada kesimpulan lah ya, bahwa sebenarnya kalaupun berambisi itu benar, tapi pada sesuai dengan porsinya, disesuaikan dengan porsinya. Tapi kalau untuk kompetitif kita memang harus kompetitif ya, bahkan dalam hidup sekalipun kita memang harus kompetitif. Nah ini sekarang kita kenal. Jadi bukan ambisi yang menghalalkan segala cara ya, ini dia nih. Ambisi tapi bukan ambisi yang menghalalkan segala cara. Kalau menurut abang tuh abang orang yang beruntungkah, atau karena gini, ada keluarga dia anaknya berkompetisi dan segala macam, tapi atmosfer keluarganya tidak mendukung. Nah itu mungkin dia harus punya
tersendiri untuk bisa menyemangati dirinya kan gitu kan. Nah kalau abang pribadi gimana kira-kira? Kebetulan abang berada di atmosfer yang memang orang tua Keluarga juga mendukung mendukung, pendidikan, keluarga pendidikan. juga mendukung. Nah, itu kira-kira gimana? Penyemangat berarti ya. Kalau Sultan pribadi penyemangat ya baliklah kayak keluarga atau orang-orang terdekat, terus teman-teman yang juga dia betul-betul support dan sevisi, nah kayak gitu. Nah tapi di atas semua itu penyemangat terbaiknya ya memang diri kita sendiri. Nah Sultan tuh punya kebiasaan kayak suka tiba-tiba mikir gitu tengah malam kayak kayaknya ini deh agak kendor deh untuk semester ini gitu, atau kayaknya kok udah lama ya nggak ikut kompetisi kayak gitu. Jadi nah dan Sultan kan juga anak pertama, terus juga punya sebetulnya anak pertama itu memang dia kayak akan beban kan. Nah jadi beban iya jadi beban itu juga yang Sultan jadikan penyemangat. Kayaknya nggak bisa deh seorang cowok anak pertama terus malas-malasan ini gitu. Nah bakal jadi apa nanti kedepannya kayak gitu. Sultan balikin ke semuanya ke situ sih, ke diri pribadi. Itu sama tuh Bu. Ya juga malam-malam kadang suka mikir juga. Ini kira-kira perlu lapar mau makan apa ya? Jadi kira-kira nih Bang, kan di ini masuk tahun kedua kita pandemi gitu kan. Iya. Kalau nggak salah dengar kan abang dulu ada list tuh. Ada. Salah satunya tuh abang sebenarnya pingin setelah pandemi kan kita bicaranya tahun kemarin gitu. Pingin setelah pandemi itu abang ada pertukaran mahasiswa antar negara kan. Nah sekarang kayaknya kita masih pandemi nih, dan kita nggak tahu nih pandemi COVID-19 ini sampai kapan kan gitu. Jadi otomatis kan list abang itu kan ada yang terpending. Iya. Nah terus yang abang lakukan untuk supaya list itu nantinya bakal tercapai gitu, atau ada list yang justru atau ada Bertambah. yang tidak di list ternyata terjadi gitu. Ya, karena kondisi pandemi ini ya bertambah karena ya. pandemi kira-kira apa? Iya, Sultan jawab ya. Kalau Sultan menunda list yang tertunda tadi. Jadi list yang tertunda tadi Tetap dalam list tetap ditargetkan, tapi ditunda mungkin tahun depan atau tahun depannya lagi, tergantung kondisi. Nah, yang di sekarang listnya itu Sultan substitusikan sama beberapa list baru. Contoh kayak tahun ini tuh pengen coba deh kayak mana rasanya organisasi pas kita udah di kampus, karena kan Sultan kampus ya. Iya, karena kan sempat 2 tahun awal masuk kampus kan Sultan belum ada organisasi. Iya. Dan sekarang udah ada 5 organisasi kan gitu. Apa aja tuh 5 organisasi? Ada Law Connection, terus ada Sobat Law Connection yang nasional ya. ya, terus juga ada Sobi juga nasional. Sobi, ada Contributor of Education, terus ada Young Inspire sama Debat Club di fakultas. Ya. Nah, terus juga selain itu disubstitusikan ke fokus ke lomba-lomba. Kan lomba lebih mudah aksesnya sekarang nih. Lomba-lomba tingkat nasional itu makin banyak karena orang kan nggak mungkin nih bikin tingkat regional yang harus datang ke kampus. Betul. Kayak gitu. Jadi banyakin target di lomba-lomba tingkat nasional. Dan alhamdulillah bisa mendapat hasil terbaik Iya. tersebut ya. Terakhir, kalau bapak apa? Hanya menyimpulkan dari pembicaraan itu tadi ya. Yang pertama tadi itu berarti tujuan ya, harus menetapkan tujuan sebelum menentukan pilihan akan masuk fakultas mana. Nah, yang kedua tadi itu nilai kompetisi itu harus dalam setiap diri kita. Yang ketiga ambisi harus dimiliki, karena dengan ambisi maka kita akan mau berkompetisi. Iya. Nah, tapi sedikit kita kupas lagi tentang ambisi tadi ya. Kita kembali ke ambisi tadi. Nah, ada yang belum selesai sepertinya ambisi. Mungkin banyak orang berpikir dari kata-kata ambisi itu banyak yang berpikir manfaatnya negatif ya, kurang baik. Kenapa jangan terlalu ambisius lah, tidak boleh terlalu ambisi ini dan sebagainya. Nah, coba kita kupas ambisi itu apa sih sebenarnya itu. Nah, ambisi ini adalah keinginan, hasrat. Itu adalah ambisi. Contoh, sebagai orang tua, kita punya keinginan bagaimana anak kita sukses, anak kita memiliki nilai tinggi. Nah, ini adalah ambisi kita sebagai orang tua. Ini yang membuat kita jadi lebih semangat lagi, memacu diri kita untuk lebih giat lagi, lebih gigih lagi bekerja untuk anak tadi itu, demi memenuhi ambisi kita tadi itu. Ya, nah dalam arti jadi kalau kita presentasikan ambisi negatif, jangan jadi negatif. Tapi kalau kita presentasikan itu adalah menjadi sebuah hal yang positif, ini akan memacu diri kita untuk menjadi lebih dan mampu berbuat lebih lagi, gitu aja. Dan berarti kita mengusahakan setiap kata itu kita bawa ke konotasi. Iya, jadi
Positif atau negatif itu tergantung dari cara kita berpikir, dari pola pikir kita, dari sudut pandang kita itu sendiri. Jadi bukan orang lain yang membuat sesuatu itu menjadi negatif, tapi diri kita sendirilah yang menjadi itu negatif atau positif. Nah, jadi memanage pola pikir itu sangat penting. Dan mungkin Sultan sedikit ya untuk closing statementnya lah. Nah, dari pembicaraan kita hari ini kan fokusnya adalah pendidikan. Nah, kenapa pendidikan itu penting? Karena banyak momentum di dunia yang sudah membuktikan kalau pendidikan itu penting. Jepang waktu hancur-hancurnya yang dicari kaisarnya siapa? Berapa sisa guru-guru yang ada? Nelson Mandela ketika dia jadi presiden yang pertama kali dikerjakannya apa? Pendidikan di Afrika. Nah, jadi dan seperti kata Nelson Mandela bahwa pendidikan itu bisa merubah suatu negara. Kalau satu aspek pendidikannya itu udah bagus, aspek sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya itu bakal menyusul. Dan kita sebagai khususnya generasi muda harus bisa berkontribusi di pendidikan itu dengan langkah pertamanya ya kita menjadikan itu prioritas kita dulu. Apalagi kalau di Islam utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Atau utlubul ilmi walau bisin gitu, sampai ke negeri Cina. Artinya bahwa pendidikan itu memang benar-benar sangat penting gitu. Tuntulah ilmu walaupun ke negeri Cina, atau tuntulah ilmu dari lahir sampai ke liang lahat. Sampai ke liang lahat kita harus menuntut ilmu ya. Pendidikan memang sangat penting, baik formal maupun non formal. Makanya buat generasi muda, buat anak muda ingat ya, jadilah orang pintar yang berakal. Ya, pintar dan berakal. Jadi pintar aja tidak cukup, tapi harus berakal. Nah, dengan akal ini akan menjadikan diri kita menjadi manusia yang lebih beretika, memiliki norma dan sebagainya. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya dua pria ganteng ini berhasil masuk ke channel YouTube Bunda Rafiat setelah sekian lama diundang tapi tak nak juga. Alhamdulillah. Jangan lupa untuk tetap tonton video YouTube ya. YouTube Bunda Rafiat, dan jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Oh ya, aktifkan notifikasi lonceng. Assalamualaikum.